是伊朗沙德瓦，我是Liana Sulistyo，这里是千岛之光。各位观众，大家好，我是Liana Sulistyo，很高兴又和您在《千岛之光》这个节目见面了。今天我们和您谈一谈关于健康饮食以及极限运动的话题。在马宁角湖养殖区，渔民用网箱养殖的数十吨鱼类突然间死亡，死亡原因是因为缺氧和暴风吹袭所造成的。这件事故是2016年首次发生，损失达30亿印尼币。上星期天，也就是2月21日开始实行购物塑料袋收费政策。这个政策的实施，希望能带动社会人士在购物时自己携带环保购物袋，以减少白色垃圾。来自苏拉维西南部西德拉普市的诈骗集团，在1年的时间内，通过网上购物骗取了100亿印尼币。他们的诈骗手段是假装售卖电子产品、手机、二手汽车和摩托车，此外还通过有奖彩票进行诈骗。上星期，棉兰禁毒机构成功破获一起数量庞大的贩毒案。逮捕行动是在棉兰西Singamangaraja汽车站的售票窗口进行的。这种案件并不是第一次在苏北省发生。上周一，太平洋岛国斐济遭遇史上最强烈的风暴温斯顿侵袭，造成17人死亡。死者在岛屿的西部海面被发现。斐济首相 Frank Bainimarama 宣布斐济进入为期30天的紧急状况。Generasi remaja saat ini lekat dengan gaya hidup yang konsumtif, seperti gemar berpakaian mewah dan bergonta-ganti telepon genggam. Ingin segala sesuatu serba instan, dan lain sebagainya tentu membuat kita terpana. Meskipun hal tersebut sah-sah saja dilakukan, namun ada dampak buruk yang ditimbulkan, seperti tekanan-tekanan yang seringkali dialami oleh para remaja misalnya. Mereka yang tidak memiliki daya dan upaya, umumnya selalu menjadi korban. Masalah inilah yang disebut dengan peer pressure. Peer pressure adalah tekanan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain, baik itu mengandung unsur paksaan langsung maupun tak langsung. Lingkungan sekitar itu berperan besar dalam menentukan pilihan seseorang, ya. Karenanya, ada dua sisi yang dapat ditimbulkan, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Misalnya saja dalam penggunaan telepon genggam, tekanan sosial dapat menjadi masalah jika tak disingkapi dengan bijaksana. Saya tertarik itu mengamati urban lifestyle sekarang ini, misalnya dalam hal penggunaan gadget, ya. Gadget, misalnya alat elektronik, saya lihat itu sangat membumi, di mana orang sudah mengidentikan pemakaian gadget ini dengan kemajuan, ya. Jadi kemajuan zaman, jadi semakin canggih alatnya itu, ya dia semakin modern. Kalau pakai alat yang tua dianggap kuno. Nah, masalah lainnya yang dapat muncul juga misalnya dalam penggunaan uang. Seorang remaja akan melakukan apapun dengan cara apapun supaya dapat diterima oleh teman dan sahabatnya.
Kehilangan teman sebaya, dikucilkan, dipandang rendah, penolakan dapat membuat hidup mereka hancur dan merasa tak berarti. Peer pressure juga dapat terjadi pada orang dewasa. Jenisnya bermacam-macam. Ada single peer pressure, yaitu tekanan dari keluarga atau masyarakat. Contohnya, tekanan yang dihadapi oleh orang yang belum menikah meski usianya sudah merangkak naik. Ada juga parent peer pressure, yaitu tekanan yang dihadapi orang tua dengan tuntutan supaya anaknya jangan sampai kalah dengan anak-anak lainnya di masyarakat. Meski begitu, ada beberapa cara untuk mengatasi peer pressure. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Peran serta orang tua dalam membimbing dan memberikan nasihat sangat penting agar dapat mencegah kaum muda terjebak dalam tekanan sosial. Dia tidak pikir panjang betapa banyaknya biaya dibutuhkan untuk itu kan. Membeli alatnya itu sudah berapa, lalu membeli aksesorisnya, membeli lagi macam-macam segala paket-paket yang ada di dalam alat tersebut. Itu yang saya lihat kadang ya kalau ini tidak ditanggapi dengan bijaksana, orang bisa ya kehabisan dana untuk itu ya. Cara lainnya adalah dengan mencari role model atau figur positif yang bisa ditiru. Tetap menjaga prinsip positif yang dimiliki, jangan mudah membiarkan orang lain selalu mendikte apa yang harus kita lakukan, baik itu ucapan ataupun pemikiran. Yang terakhir, selalu pikirkan resiko yang akan ditimbulkan jika melakukan suatu hal hanya demi dianggap populer.每天开开心心的玩，无忧无虑的过生活，这就是小孩子的天性。不仅是在家里、学校或是教养院，对他们来说都是安全的地方。可是谁会想到，就是在这些被认为安全的地方，terdekat itu di wilayah mana, di mana anak itu sering berada setiap hari, sekolah, rumah, ruang publik, panti asuhan, pondok-pondok yang di mana anak-anak kita itu mondok di satu tempat, yang seyogianya itu adalah 4 tempat yang saya sebutkan adalah garda terdepan untuk melindungi anak. Tetapi ternyata predator atau kejahatan-kejahatan seksual itu justru berada pada posisi yang seharusnya memberikan rasa nyaman, rumah. Rumah itu siapa yang melakukan? Predatornya bisa bapak kandung dan bapak tiri, bisa abang, bisa paman, bisa kerabat dari keluarga itu. Lalu kemudian juga ada pembantu rumah tangga di situ, penjaga dan sebagainya, gitu kan. Lalu kalau di sekolah bisa guru reguler maupun non reguler, spiritual maupun non spiritual, penjaga sekolah atau pengelola sekolah. Ini kan sebenarnya tempat kedua yang harusnya aman bagi anak selain rumah. Itu ternyata predator ada di situ. Bahkan ketika anak misalnya ya di rumah tidak aman lagi, lalu di sekolah tidak aman lagi, di ruang publik juga di tempat bermain anak banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan seksual dalam bentuk penculikan, ya, bujuk rayu dan sebagainya. Bahkan yang sebut tadi panti asuhan juga itu justru predatornya adalah mengancam kehidupan anak-anak yang seharusnya anak itu mendapat perlindungan dari panti-panti sosial itu. Nah, artinya bahwa predator itu berada pada situasi dan kondisi dan tempat yang seharusnya aman bagi anak-anak. 却发生了对儿童伤害的犯罪事件。 Ya, jadi trennya terus meningkat. Jadi kalau saya kembalikan pada kurun waktu 2010 sampai 2015, itu di Indonesia itu ada sekitar 21.600.000 lebih pelanggaran terhadap hak anak yang dimonitor oleh lembaga perlindungan anak di 33 kota provinsi dan di 204 kabupaten kota itu memonitor sekitar
58% itu adalah kejahatan seksual. Hi parents, listen up. I'm going to teach you something. I know I'm just a kid, but this is a serious subject, so listen up. First of all, parents, there's something that you need to know. 即使是身边的亲人，也有可能对他们构成伤害。 Private, and it's not okay for anybody to touch them. It's not okay for anyone 对儿童的暴力和性侵每天都在发生。 call them their real names. VAGINA. And only I can touch it. I have a head. Penegakan hukumnya sangat lemah dan tidak berkeadilan bagi korban. Banyak para pelaku atau predator ini masih dibebaskan dari segala tuntutan sekalipun melakukan kejahatan seksual misalnya, itu dibebaskan karena tidak ada saksi. 法律惩处力度不够，也是造成印尼暴力侵害儿童事件频发的原因。这里面有许多造成对儿童伤害和性侵的各种理由，但是不可否认，市面上许多暴力电影、电视节目负有不可推卸的责任。 Disitulah lahirnya tim reaksi cepat perlindungan anak itu di tingkat organisasi masyarakat di tingkat yang paling rendah seperti RT RW ya, kemudian nanti ada kelurahan, ada kecamatan. Tetapi yang disitulah sebenarnya fungsi dari tim reaksi cepat itu memberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh tetangga dengan tetangga yang lain mengarah pada kekerasan itu sebuah kesepakatan bahwa itu adalah bentuk kekerasan yang harus dilawan oleh masyarakat itu. Jadi kesadaran masyarakat. Kalau orang tua keluarga artinya bahwa itu adalah predatornya atau pelaku kejahatan itu. Tapi kalau ada kontrol dari masyarakat, maka tidak ada alasan bahwa masyarakat tidak berani melakukan intervensi terhadap keluarga yang melakukan kekerasan itu. Persoalannya sekarang adalah masyarakat itu belum digerakkan untuk berpartisipasi menyetop kekerasan dan bentuk-bentuk pelanggaran lain. 并不会对伤害儿童的罪犯有立竿见影的效果。 Kalau kita mau menghentikan atau memutus mata rantai kekerasan terhadap anak dalam situasi darurat tadi, ya, maka sebenarnya harus ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu misalnya yang terdekat apa? RT dan RW. Ini supaya apa? Supaya ada tim reaksi cepat perlindungan anak di tempat itu sehingga anak yang mengalami atau rentan terhadap kejahatan itu bisa melaporkan ke sana. 我们需要社会的参与，才能够有效地防止对儿童暴力事件的发生。印华卫视综合报道。 稍后回来，我们还有其他您感兴趣的话题，别走开。